بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم من النار وحفظني وحفظكم الله من كل سوء ومكروه. معاشر الطلاب الفضلاء والأساتذة الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesehatan dan kesempatan, yang memberikan kepada kita jasad-jasad, badan-badan yang sehat walafiat, yang dengan badan yang sehat kita bisa duduk bermajelis ilmu, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mengangkat kebodohan dari diri-diri kita, yang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan saleh, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, dan tak satupun orang yang bisa menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an,
wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika sekiranya kalian ingin hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat yang sering kita sebut, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kesempatan. Yang dua nikmat ini sering lalai manusia untuk bersyukur, karena setiap harinya dia sehat, setiap harinya dia diberikan kesempatan-kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak kalah waktu-waktu kita ketika kita tidak isi dengan kebaikan, ketika kita tidak isi dengan amalan-amalan salih, maka senantiasa syaitan menghasut diri-diri kita untuk mengisi waktu-waktu kosong kita dengan keburukan. Waliyadzubillah. Nikmat kesempatan, nikmat waktu luang yang tak kala kita beranjak dari rumah-rumah kita menuju Ma'had Al-Fayyad dalam rangka apa? Tidak ada lain, dalam rangka belajar. Bahkan makan minum kita di ma'had ini, andai kata kita tidak bisa, andai kata kita bisa ya tidak makan dan tidak minum untuk fokus belajar saja, maka itu akan dilakukan. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala terkadang lupa makan disebabkan senantiasa belajar dan belajar. Maka nikmat-nikmat ini hendaknya kita syukuri, hendaknya kita lafazkan alhamdulillah, terus kita ucapkan alhamdulillah, agar Allah senantiasa juga terus menambahkan nikmatnya. Kita gunakan nikmat-nikmat tersebut kepada jalan-jalan kebaikan. Kita yakini bahwa nikmat-nikmat tersebut tidak datang dari manusia, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tersebut senantiasa tercurahkan kepada sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, anak cucunya, dan umatnya yang senantiasa berada pada langkah-langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul ikhwah at-tullab wal asatidah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita duduk bermajelis ilmu melanjutkan pembahasan yang sangat mulia, yang sangat besar, yang tak satu pun para nabi berdakwah kecuali dimulai dengan dakwah ini, yaitu ilmu al-aqidah. Bagaimana seseorang ketika dia menjadi muslim, ketika dia masuk ke dalam Islam, hendaknya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah pada ibadah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ucapkan la ilaha illallah, maka pelajarilah makna tersebut. Makna dari lafaz la ilaha illallah, tidak ada sesembahan, biasa diterjemahkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Semua peribadatan dinafikan, kemudian ditetapkan dengan satu penetapan, dengan satu peribadatan, dilanjutkan dengan illallah. Tidak ada peribadatan yang hendaknya kita sembah, yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Sebelum mendakwahkan di tengah-tengah mereka salat, zakat, puasa, haji,
sedekah, dan seterusnya. Dimulai dengan dakwah la ilaha illallah. Karena seorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang muslim, orang-orang yang berislam, yang betul-betul Islam. Siapakah mereka yang betul-betul muslim? Seorang tidak akan dikatakan muslim sampai dia memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepadanya dan menafikan seluruh sesembahan. Di antara manusia ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah kuburan. Semua peribadatan tersebut, semua sesembahan tersebut dinafikan. Illallah, satu yang tidak dinafikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang telah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hak kepada hambanya, yaitu memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Minat tullab man yurid an yaqra falyatafaddal. Faddal. ابدأ بالبسملة ثم المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أوتي شكر وإذا بتلي صبر وإذا عزم استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. فاعلم أسألك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. وإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالف العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. طيب حسبك، بارك الله فيك. اجلس. جزاكم الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. طيب هكذا المقدمة من الشيخ رحمه الله تعالى. Jadi yang telah dibacakan itu adalah muqaddimah dari Al-Qawaidul Arba'. Taib. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas ya, murojaah dari muqaddimah tersebut. Ada 3 doa yang senantiasa kita amalkan, yaitu ketika seorang hamba diberi, maka hendaknya bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia ketika sesama manusia ya. Dan jika diuji, maka hendaknya bersabar, yang kedua. Kemudian yang terakhir, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, maka hendaknya senantiasa beristighfar. Kemudian muqaddimah selanjutnya kita merojaah sedikit ya. Kita baca matannya saja. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkanmu kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikanmu jalan yang lurus untuk ketaatan kepadanya.
annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah yaitu agama Ibrahim. Apa agama Ibrahim? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Ikhlas diantara maknanya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah, membersihkan ibadah tersebut dari bentuk-bentuk kesyirikan. Iya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan jin dan manusia bukan hanya manusia yang beribadah kepada Allah, akan tetapi ada jin-jin yang muslim yang senantiasa juga beribadah kepada Allah. Di antara mereka ada juga jin-jin yang kafir, yang bermaksiat kepada Allah, yang mengajak manusia kepada kesyirikan. Di antara jin-jin yang kafir. Maka di antara tujuan penciptaan jin dan manusia adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan makan minum? Telah dibahas bahwasanya makannya kita, minumnya kita, tidurnya kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Gimana caranya? Ketika seorang tidur, agar supaya badannya fresh ketika dia bangun, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan makan dan minum bisa mendapatkan pahala? Karena makannya dan minumnya dalam rangka beribadah kepada Allah, supaya dia bisa tegakkan sholat. Ketika dia berpuasa, ketika sahur dia makan dan minum, supaya dia bisa menegakkan ibadah-ibadah dan seterusnya. Baik, kemudian faida arafta anna Allah khalaqaka li ibadati, jika kamu telah tahu bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, kamu telah tahu, kita telah mengetahui bahwa kita diciptakan, adanya seorang manusia diciptakan di dunia itu untuk beribadah kepadanya. Ketika kita telah tahu hal tersebut, maka perhatikan setelahnya. Fa'lam, ketahuilah. Ikhwan sekalian, kata i'lam, ketahuilah, selalu kita dapatkan dalam Al-Quran. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu. Selalu dikatakan i'lam, ketahuilah. Apa makna i'lam? Ketika seseorang mengatakan i'lam, ketahuilah, mengajak pikiran-pikiran kita untuk meninggalkan pikiran-pikiran selain apa yang ada di depan kita. Ketika Syekh mengatakan i'lam, ketahuilah, maka hendaknya kita mendengar dengan baik. Hendaknya ketika kita membaca, kita baca dengan baik. Apa yang setelahnya? Setelahnya beliau mengatakan annal ibadah, sesungguhnya ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah tidak dia katakan ibadah kecuali ibadah tersebut berbarengan dengan tauhid. Ibadah dari kata abada ya'budu ibadatan, abidun, ma'budun, dan seterusnya. Seseorang tidak dikatakan abid, penghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam dirinya dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat yang dia lakukan, ibadah puasa Ramadan yang telah dia kerjakan, ibadah zakat, ibadah sedekah, mungkin dia pernah umrah, mungkin dia pernah berhaji.
dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah tersebut tidak berbarengan dengan tauhid, maka ibadah yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun ibadahnya. Iya. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat sampai berbarengan dengan taharah. Ketika dia telah bertaharah, dia telah bersuci, maka aman salatnya. Akan tetapi sebaliknya, ketika dia salat dalam keadaan hadas, dalam keadaan berhadas, dia tidak berwudu langsung salat, padahal dia berhadas, dia belum bertaharah, maka sebesar apapun salatnya, selama apapun salatnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan tidak adanya taharah di dalam salat tersebut. Jelas? Wadih? Nah, antum tidak akan bisa dikatakan muslim walaupun di KTP antum Islam, agama antum Islam, tidak akan dikatakan muslim seseorang sampai dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara mentauhidkan Allah? Pelajarilah agamanya. Iya. Nah, betapa banyak amalan-amalan yang mulai dari kecil sampai sekarang kita amalkan ya ikhwan. Kita berbuat baik kepada orang tua, itu amalan besar. Senantiasa salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita senantiasa dilaksanakan. Akan tetapi ternyata ketika dia tidak mempelajari akidahnya, dia tidak mempelajari tauhid, dia melakukan kesyirikan, sekali kesyirikan membatalkan semua yang pernah dia lakukan berupa amalan-amalan saleh. Begitu besarnya ilmu ini ikhwan, begitu agungnya ilmu akidah ini. Iya. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Jika kesyirikan masuk ke dalam ibadah, maka fasadat, hancur ibadahnya, terhapus ibadahnya, tertolak ibadahnya. Ya. Akan ya dihempaskan ibadah-ibadahnya. Di dalam Al-Quran disebutkan ya, seseorang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya membawa segudung amalan, membawa amalan yang sangat banyak. Faja'alnahu haba'am manthura. Maka kami jadikan, kata Allah, kami jadikan amalan-amalannya debu yang berterbangan. Iya. Bayangkan amalan-amalan besar yang dia lakukan. Amalan-amalan yang besar banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan amalannya menjadi debu yang berterbangan. Tidak bermakna. Iya. Maka bersyukurlah kita ikhwan sekalian, berada di majelis-majelis ilmu, berada di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dipelajari akidah, di dalamnya dipelajari tauhid. Bersyukurlah antum. Nah, kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadath ketika masuk ke dalam taharah maka hancurlah taharahnya. Iya, batallah taharahnya. Dia sudah berwudu, ternyata di pertengahan jalan menuju masjid dia buang angin. Maka apakah dia melanjutkan jalannya ya kemudian salat? Tidak. Wajib dia kembali berwudu. Iya. Baik. Kemudian muqaddimah terakhir. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalatal ibadah afsadaha. Jika kamu telah mengetahui, kamu sudah diajarkan tadi bahwasanya
ketika kesyirikan masuk mencampuri ibadah, afsadaha, maka kesyirikan tersebut merusakkan ibadahnya. Antum telah tahu, telah dijelaskan di muqaddimah sebelumnya, wa ahbatal amal, dan kesyirikan tersebut menghancurkan amalannya, membatalkan amalannya. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan orang yang melakukan kesyirikan dia akan menjadi orang yang kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah, na'udzubillahi min dzalik. Inilah keburukan kesyirikan. Inilah kejelekan-kejelekan kesyirikan. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan, yang pertama apa? Menghancurkan amalannya. Amalan apapun yang pernah dilakukan hancur. Kemudian yang kedua, ketika dia meninggal dunia di atas kesyirikan, maka dia wajib kekal, tidak akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dia otomatis keluar dari agama Islam ketika dia melakukan kesyirikan. Ya. Di antara sebabnya adalah dia akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Arafta anna ahamma ma 'alaika huwa ma'rifatu dzalik. Engkau telah mengetahui bahwasanya perkara yang hendaknya ya engkau ketahui adalah mengetahui perbedaan tauhid dan syirik. La'allallaha yukhallisuka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu dari jeratan-jeratan kesyirikan tersebut. Wa hiya syirku billah. Yang di mana jeratan-jeratan tersebut adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Di antara baiknya guru seseorang, di antara ya hikmahnya guru yang baik adalah senantiasa mendoakan murid-muridnya, senantiasa mendoakan murid-muridnya kebaikan. Barakallahu fiikum, ahsanallahu ilaikum, arsyadakumullah, dan seterusnya dari doa-doa yang baik. Ketika ada seorang guru senantiasa mendoakan muridnya, maka guru tersebut telah mengamalkan adab-adab seorang guru dan telah memberikan hak kepada murid-muridnya. Ya. Apa doa Syekh? Semoga Allah membebaskanmu, menyelamatkanmu dari jeratan-jeratan asyabakah, dari jaring-jaring. Ya, maka bahasa Arab dari jaringan itu asyabakah, jaring-jaring, jaringan. Ya. Apa yang dimaksud dengan jaringan-jaringan ini? Apa yang dimaksud dengan jeratan-jeratan ini? Huwa syirku billah. Jeratan tersebut adalah kesyirikan. Coba lihat ikan yang sudah dijerat oleh jaring-jaring, dia tidak akan bisa keluar dari jaring tersebut. Sulit untuk keluar. Iya, sulit untuk keluar. Nah, dan itulah kesyirikan. Ketika orang telah masuk ke dalam kesyirikan, akal sehatnya sudah rusak. Ya. Akalnya yang tadinya sehat menjadi sakit, hancur, rusak, disebabkan kesyirikan. Yang telah kita sebutkan, subhanallah, orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, di antara mereka, ya, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah ya sapi. Subhanallah, apa keutamaan monyet dan sapi tersebut? Ya. Ya. Subhanallah. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Alladzi qala Allah Ta'ala fi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni
orang yang melakukan kesyirikan kepadanya dan mengampuni segala bentuk dosa-dosa kecuali kesyirikan. Apa maksudnya? Telah kita jelaskan ya. Maksud dari ayat ini bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan apa? Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan. Sebelum dia meninggal, dia tidak sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib bagi dia masuk ke dalam neraka Allah dan kekal di dalamnya ketika dia melakukan kesyirikan sebelum meninggalnya. Maka Allah tidak akan mengampuni bentuk kesyirikan ketika dia telah meninggal dunia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan mukaddimahnya wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida. Dengan hal tersebut telah disebutkan mukaddimah engkau diciptakan karena beribadah kepada Allah, engkau telah mengetahui bahwa syirik menghancurkan ibadah, menghancurkan agama seseorang, memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah mengetahui tersebut. Dan perbedaan agar supaya kita selamat dari bentuk-bentuk kesyirikan, kata Syekh, hal tersebut dengan cara mengetahui 4 kaidah dzakarahallahu fi kitabih, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya, itu Al-Qur'anul Karim. Itulah disebut dengan Al-Qawaidul Arba'. Inilah kitab yang disebut dengan Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah besar untuk mengetahui akidah kita yang aman dan selamat. Baik, barakallahu fikum. Nah, murajaah dari muqaddimah telah selesai. Kemudian kita lanjutkan di al-qaidah ats-tsaniyah, al-qaidah ats-tsaniyah. Dan ini telah kita sebutkan beberapa kaidah yang kedua. Al-qaidatu ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim, tidaklah kami berdoa kepada mereka, kepada patung-patung, tidaklah kami beribadah kepada patung-patung tersebut illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Ada 2 alasan yang telah kita sebutkan kenapa kaum musyrikin terdahulu beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada selain Allah. Apa sebabnya? Apa alasan mereka? Maka mereka mengatakan illa li talabil qurbati wasyafa'ah, sesungguhnya kita ini beribadah kepada para patung agar supaya mendapatkan kedekatan kepada Allah. Karena patung-patung yang kita sembah adalah merupakan orang-orang saleh. Sama dengan orang yang pergi ke kuburan orang-orang saleh, ke kuburan orang-orang yang wali-wali Allah. Mereka pergi ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li talabil qurbah, dia ingin mendapatkan kedekatan, bukan kedekatan kepada Rasulullah, bukan kedekatan kepada orang-orang saleh. Niatnya dia ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah. Masya Allah, kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus secara mata kita. Kaum musyrikin ini niatnya bagus. Dia datang kepada kuburan-kuburan orang saleh supaya dekat dengan Allah. Ini telah dibahas. Kita masyarakat kecil ketika langsung datang kepada Pak Presiden, apakah digubris oleh Pak Presiden? Tidak. Apa yang kita lakukan?
kita dekati orang-orang yang dekat dengan Pak Presiden. Dia menganggapkan dirinya, ya, menganggapkan Allah sama dengan manusia. Iya. Supaya dekat dengan Pak Presiden, dekat dengan ajudannya, dekat dengan bawahannya, dan seterusnya. Kaum musyrikin ingin dekat dengan Allah, maka dia dekati orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Maka ini adalah perlakuan yang salah. Itulah bentuk kesyirikannya. Ya. Dia berdoa, dia beribadah kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia di kuburannya. Dia beribadah kepada kuburannya, yang seharusnya kuburan ini membutuhkan doa-doa yang masih hidup. Ya. Justru dia sebaliknya, dia meminta doa kepada kuburan-kuburan tersebut karena menganggap dia orang soleh, maka dia dekat dengan Allah. Betul, dia dekat dengan Allah pada saat hidupnya, dalam keadaan hidup. Makanya ketika kita meminta doa, boleh tidak meminta doa kepada orang-orang soleh? Boleh tidak ya ikhwan? Boleh. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Hidup. Itu yang pertama. Orang soleh tersebut masih hidup. Kalau dia telah meninggal dunia, sudah tidak akan bisa diminta, ya, doa dari mereka. Masih hidup. Ya, kemudian apa yang kedua? Ada, ya, ada, tidak gaib, ya, dan ini sudah dibahas. Kemudian yang ketiga, dia mampu untuk, ya, mendapatkan syafaat atau mampu untuk kita minta tolongi, ya. Nah, maka meminta doa kepada Rasulullah boleh selama Rasulullah SAW masih hidup. Meminta doa kepada orang-orang salih, meminta doa kepada para asatidzah, para ustadz-ustadz, para masyayikh, boleh selama mereka masih hidup, mampu, dan ada di tempat. Iya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka, ya, maka sudah selesai, ya, waktunya. Ronnal jaras. Taib, barakallahu fikum. Nah, jadi ini masih muqaddimah dari, atau ini masih murojaah, ya, bahan murojaah dari pertemuan sebelumnya, karena ya sulit kita memahami, ya, kita langsung lanjut materi dalam rangka, ya, atau dalam keadaan kita belum murojaah sebelumnya, ya. Mungkin banyak sudah lupa apa maksud dari Qawaidul Arba'in ini. Kenapa ada kitab Qawaidul Arba'in ini? Untuk apa? Tujuannya apa? Ya, dituliskan kitab Al-Qawaidul Arba'in ini. Maka telah kita sebutkan tadi murojaah, ya, dari muqaddimahnya, bahwasanya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan tidak bisa seseorang beribadah kecuali dia mentauhidkan Allah jauh dari bentuk kesyirikan. Dan cara membedakan tauhid dan syirik itu dengan cara mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekh dan disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang telah kita raih di malam ini berupa ilmu, ya, hendaknya kita amalkan. Kemudian setelah kita amalkan, hendaknya kita sebarkan, ya, jauh dari bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk kemungkaran, ya. Dan dengan hal tersebut, ya, dengan apa yang kita telah lakukan, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kita ke dalam syurganya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.